Lalu kemudian pada tanggal 22 Oktober, setelah melihat gelagat bahwasanya Belanda ingin mengambil kembali Indonesia, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari juga melihat bahwa kalau tidak kita lakukan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, maka kita akan kembali kepada era penjajahan. Maka dicanangkanlah seruan untuk melakukan jihad yang terjadi pada tanggal 10 November. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, miftahi abwabil khairat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat, amma ba'd. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim fala tuti'il kafirina wajahidhum jihadan kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna afdalal jihadi qawlu haqqin 'inda sultanin jair, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur, keluarga besar Direktorat Jenderal Pajak, hamba-hamba Allah yang terpilih pada siang hari ini, alhamdulillah kita diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban fardu ain kita, salat fardu secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga dengan kehadiran kita di tempat yang berkah ini, Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu sabab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 7 hari lagi, kira-kira pada tanggal 10 November yang akan datang, kita akan memperingati Hari Pahlawan. Satu hari yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengenang perjuangan dari ribuan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya para santri dan para ulama yang gugur di dalam mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran hebat di Surabaya yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari, sejak tanggal 10 sampai tanggal 13 November. Kebetulan salah satu pelaku yang menyebabkan Brigadir Jenderal Malabi tewas itu adalah bapaknya kawan saya. Jadi Brigadir Jenderal Malabi itu tewas, di antara sebabnya adalah karena tindakan heroik seorang remaja berusia 13 tahun yang berani mencabut pistol yang ada di pinggang Brigadir Jenderal Malabi. Kemudian begitu dalam keadaan kaget, ditembak langsung oleh pejuang kita. Kurang lebih 3 tembakan persis mengenai jantung Brigadir Jenderal Malabi, dan itulah pemantik perang besar di Surabaya yang berlangsung sampai kurang lebih 3 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, tetapi ada kisah yang menarik di balik perang 10 November itu, yaitu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang ketika itu diposisikan sebagai ulama sepuh dalam perjuangan rakyat Indonesia. Penjelasan tentang resolusi jihad ini tidak dimaksudkan untuk mengunggulkan satu ormas dan mengecilkan peran ormas lain, karena ketika Kiai Hasyim Asy'ari mengumumkan resolusi jihad itu, beliau masih memegang status sebagai
pemimpin Dewan Syuro dari Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi pada waktu itu NU belum keluar dari Masyumi. Keluarnya NU dari Masyumi itu pada tahun 1954 akibat provokasi dari Partai Komunis Indonesia. Di tahun 45 umat Islam masih bersatu menghadapi persoalan yang sama, yaitu bagaimana mempertahankan umur kemerdekaan yang baru beberapa bulan, sedangkan ketika itu Belanda sudah membaca geopolitik, Jepang sudah mulai lemah kekuatannya di mana-mana, kemudian Belanda membentuk NICA, Netherlands Indië Centraal Administratie, yang dijalankan oleh pemerintah Australia, tetangga kita, dan tujuannya adalah untuk mengembalikan Indonesia berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum lanjut kepada penjelasan tentang resolusi jihad, perlu kita pahami dulu secara teoritis apa itu jihad dan bagaimana kita harus memahami jihad dalam kerangka yang dibangun oleh para ulama berdasarkan mafhum pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, banyak umat Islam yang beranggapan bahwa jihad itu baru disyariatkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Pemahaman ini membatasi makna jihad pada makna perang. Padahal jihad itu sudah disyariatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih berdakwah di kota Mekkah. Qarinah atau penunjuk dari kesimpulan ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum jihadan kabira." Kalau tidak salah itu ada di ayat 32. Fala tuti'il kafirina, janganlah kamu taati keinginan orang-orang kafir. Maksudnya adalah orang-orang Quraisy yang selalu berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahidhum jihadan kabira, dan hadapilah mereka dengan semangat jihad yang sangat besar. Tetapi memang realitasnya tidak ada perang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekkah. Lalu yang menjadi pertanyaan, model jihad seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di Mekkah? Para ulama tafsir, di antaranya Syekh Muhammad Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, di dalam At-Tafsirul Wasit menjelaskan bahwasanya jihad yang dilakukan oleh Nabi di Mekkah sesuai dengan perintah yang terdapat di dalam Quran surat Al-Furqan tadi adalah menyampaikan argumentasi-argumentasi yang kuat ketika dakwah Nabi dirintangi, dihalangi, atau bahkan dijegal oleh elit-elit Makkah. Maka di antara bentuk jihad itu adalah menyampaikan argumen, menyampaikan bukti-bukti bahwa ajaran ini punya manfaat yang luar biasa besar bagi manusia. Bahwa ajaran ini disampaikan bukan untuk menyusahkan atau menyengsarakan manusia. Maka di antara ayat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ketika pertama kali berdakwah di Mekkah adalah surat Toha yang berbunyi, Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Nabi, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk membuat kamu susah. Justru Al-Quran itu diturunkan sebagai obat, sebagai penyejuk jiwa, sebagai pembangkit semangat,
sebagai problem solver dari persoalan yang dihadapi oleh manusia. Nah, itu di antara bentuk jihad yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika pertama kali dakwah di Mekkah. Lalu kemudian jihad dalam bentuk yang lain adalah tidak membalas aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi dan para sahabat. Baru kemudian ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, terbentuklah satu masyarakat yang oleh beberapa ahli diantaranya Manusir Paidar, kemudian oleh Toha Hussein, oleh Muhammad Hussein Hikal, kalau kita baca karya-karya mereka, disebut sebagai masyarakat yang mengarah kepada bentuk negara pertama di dalam sejarah umat Islam. Nabi SAW menetapkan jihad sebagai bentuk perang terhadap orang-orang yang mengancam eksistensi negara. Ini didasarkan kepada Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udhina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk membalas perlakuan kasar yang dilakukan terhadap mereka dikarenakan mereka dizalimi. Baru kemudian Nabi menetapkan aturan berjihad, konteksnya adalah menjaga komunitas. Konteksnya adalah menjaga teritori. Jadi Nabi SAW menetapkan aturan-aturan bahwasanya orang itu kalau sudah berislam atau mau berdamai dengan Islam, karena di Madinah ketika itu masih ada komunitas orang Yahudi, masih ada sebagian kecil penganut berhala, tetapi mereka mengikuti pemerintahan Islam, menandatangani piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansar, maka mereka mendapatkan jaminan perlindungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui sebagai bagian dari komunitas masyarakat Madinah. Lalu kemudian dibangunlah satu aturan bahwa suku-suku ini, semua kelompok ini saling sepakat untuk melindungi satu sama lain dari serangan musuh. Menjaga entitas Madinah dari serangan musuh. Kalau kemudian terjadi perang Khaybar, terjadi pengkhianatan, ini cerita yang lain. Tetapi komitmen awal jihad dalam makna perang adalah jihad dalam rangka mempertahankan negara, mempertahankan keutuhan masyarakat, mempertahankan komitmen. Yang ini kemudian dielaborasi oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam konsep Maqasidus Syariah. Di dalam konsep Maqasidus Syariah disebutkan bahwasanya aturan syariat itu diturunkan yang pertama dalam rangka lihifdziddin, untuk menjaga agama dan keyakinan. Kemudian yang kedua, aturan syariat itu diturunkan dalam rangka lihifdzin nafas, dalam rangka menjaga jiwa manusia. Yang ketiga, aturan syariat itu diturunkan dalam rangka lihifdzil aql, dalam rangka menjaga akal budi manusia. Yang keempat, syariat diturunkan dalam rangka lihifdzin nasl, dalam rangka menjaga garis keturunan manusia. Dan yang kelima, syariat itu diturunkan dalam rangka lihifdzil mal, menjaga harta manusia. Maka kemudian di Madinah dibentuklah satu lembaga yang bernama Baitul Mal, dan yang hadir di sini banyak juga alumni dari Masjid Baitul Mal di Pondok Aren sana. Ya, ada dua Baitul Mal itu. Yang pertama Baitul Mal yang ada di Kompleks Tan, dan yang kedua Baitul Mall, yaitu yang ada di sektor 9 Bintaro Jaya. Jadi ada dua anak stan itu kalau sholat, kalau aktifnya di mana? Baitul Mal atau Baitul Mall, kan gitu kan? Yang aktif di Baitul Mall itu pasti
Ya bisa begitulah gitu kan, saya nggak usah menilai bagaimana. Ya, saya juga pernah ngaji di Baitul Mal, di Masjid Baitul Mal tahun 94. Ya, dulu kuliah agamanya tiap hari Jumat pagi, jam 7:30. Ya, saya dapat dosen namanya Mustafa Mas'ud. Itu kuliahnya selalu di Masjid Baitul Mal. Kata beliau, agama itu jangan ada di kelas. Agama itu harus adanya di masjid. Loh, kenapa begitu Pak? Supaya orang meramaikan dan menghidupkan masjid. Kalau kelas itu hidupnya dengan peraturan. Tapi masjid hidupnya dengan kesadaran. Itu yang masih saya ingat sejak tahun 94, berarti sudah 31 tahun yang lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi konsep jihad dalam konteks, dalam maknanya sebagai perang itu dikaitkan dengan usaha untuk menjaga teritorial. Lalu kemudian kalau dikaitkan dengan upaya yang dilakukan para ulama, kenapa baru muncul konsep perangnya di tahun 45? Kita sebenarnya kurang update. Kalau kita baca beberapa catatan sejarah, diantaranya yang ditulis oleh Profesor Merle Ricklefs dari Melbourne University, beliau menulis buku sejarah Indonesia modern. Di situ beliau menyebutkan bahwa pada bulan Oktober tahun 1944 sudah ada perang pendahuluan dalam skala yang tidak besar terjadi di wilayah Singaparna. Yang perang itu dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Kiai Zainul Mustafa. Apa pemantik perang itu? Yang pertama yang memantik perang itu adalah kerja paksa atau romusa yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, pengambil alihan paksa hasil panen para petani yang dilakukan oleh bala tentara Jepang terhadap petani-petani di wilayah Singaparna. Dan yang ketiga, dan ini yang lebih krusial, sudah dipaksa kerja, sudah disiksa, dipaksa untuk mengakui keyakinan pemimpin bala tentara Jepang, yaitu melakukan seikirei, menghadap ke timur, tunduk kepada matahari di setiap pagi. Inilah yang membuat Kiai Zainul Mustafa berpendapat bahwa tidak ada toleransi lagi terhadap bala tentara Jepang. Maka terjadilah pertempuran yang hebat di wilayah Singaparna dan berujung kepada syahidnya Kiai Zainal Mustafa dan 15 orang santri dan ustadz yang memimpin perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Dikabarkan Kiai Zainul Mustafa ditangkap, kemudian dipancung kepalanya oleh tentara Jepang. Demikian pula dengan 15 orang ustadz dan santri yang menjadi penggerak masyarakat untuk melawan pasukan Jepang. Sudah dilakukan pada tahun 44 inisiatif dari para ulama, yaitu untuk perang melawan penjajah. Kemudian kalau kita tarik lagi di tahun 1825, satu perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro Eru Cokro Prabu ing Tanah Jawi. Beliau disebut sebagai sultannya rakyat, melakukan peperangan, terpaksa melawan VOC karena diamnya sikap dari bangsawan keraton. Sultan Hamengkubuwono keempat yang merupakan sepupu dari Pangeran Diponegoro tidak memberikan dukungan moral ketika Belanda menetapkan kebijakan pajak yang sangat tinggi kepada masyarakat. Kemudian Belanda melakukan perampasan atas aset-aset keraton dan aset masyarakat. Maka dikobarkanlah perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Yang menarik, sebelum Pangeran Diponegoro mengobarkan perang melawan VOC, terlebih dahulu beliau menghatamkan satu kitab yang terkenal di kalangan mazhab Syafi'i, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj Bisarhil Minhaj. Kitab Tuhfatul Muhtaj ini disusun oleh Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami.
yang merupakan penjelasan dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi. Kemudian Pangeran Diponegoro juga terlebih dahulu menghatamkan Kutubus Sittah di Gua Selarong. 6 kitab hadis yang dibimbing oleh 2 orang guru beliau, yaitu Kiai Mojo dan Sentot Alibasa Prawirodirjo. Dari sini kita bisa mendapatkan satu pemahaman bahwa sebelum melakukan jihad membela tanah air, maka terlebih dahulu seorang muslim harus melengkapi dirinya dengan sakofah, dengan pemahaman yang dalam tentang amaliyah di dalam ajaran agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang kira-kira menjadi dasar dari para ulama yang pada waktu itu dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini disebut sebagai Kiai senior. Majelis beliau di hari Rabu, yaitu pembacaan kitab Sahih Bukhari, dihadiri oleh semua elemen ormas Islam. Bahkan dari Al-Irsyad yang kita ketahui, ada perbedaan pendapat dalam masalah furu' antara ulama-ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama dengan ulama dari kalangan Al-Irsyad yang banyak mendapatkan pemahamannya dari Syekh Muhammad As-Surkati atau Syekh Ahmad Surkati. Tetapi ketika Kiai Hasyim Asy'ari mengadakan pembacaan Sahih Bukhari tiap hari Rabu, semua pihak yang selalu bersilang pendapat itu hadir untuk mendengarkan pembacaan Sahih Bukhari secara bersanad dari Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu mempunyai jalur periwayatan Sahih Bukhari dari gurunya yang bernama Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi, yang pada masa itu dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin ulama hadis di kota Makkah Al-Mukarramah. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi ini, beliau mendapatkan riwayat dari Syekh Falih Al-Madani yang merupakan ulama besar bidang hadis yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Syekh Falih Al-Madani ini mendapatkan periwayatan Sahih Bukhari dari Syekh Abu Bakar Sato Dimyati, seorang ulama asal India yang belajar kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mendapatkan periwayatan sampai kepada Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari mendapatkan periwayatan sampai kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti mendapatkan periwayatan sampai kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka penting periwayatan itu dipandang oleh semua tokoh ormas Islam sehingga mereka hadir setiap Rabu, sekaligus juga membicarakan bagaimana masa depan umat di tengah-tengah atmosfer penjajahan ketika itu. Lalu kemudian pada tanggal 22 Oktober, setelah melihat gelagat bahwasanya Belanda ingin mengambil kembali Indonesia, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari juga melihat bahwa kalau tidak kita lakukan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, maka kita akan kembali kepada era penjajahan. Maka dicanangkanlah seruan untuk melakukan jihad yang terjadi pada tanggal 10 November. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada peristiwa itu bergemarlah satu lagu atau satu mars atau Al-Anasyid Al-Watani. Ya, satu lagu nasional versi para santri yang diberi judul Ya Lal Waton. Ya, demi tanah air. Awalnya tidak ada irama karena ditulis oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, Ya Lal Waton. Ya, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Ini diambil dari Musnad Firdaus. Dalam satu hadis disebutkan di situ bahwasanya hubbul waton minal iman. Tetapi tidak kemudian dipersoalkan apakah hadisnya sahih atau tidak. Ya, karena yang dilihat pada saat itu adalah esensi mempertahankan tanah air. Di Indonesia ada lagu Ya Lal Waton. Di Saudi Arabia ada lagu yang namanya Ya Biladi Wasili.
ya biladi wasili. Ya wiladi wasili, Allahu yahmiki, ya ilahal alamina, ya biladi wasili. Itu lagu kebangsaan atau lagu yang dijadikan sebagai lagu nasional oleh pemerintah Saudi Arabia, ditulis oleh seorang imigran asal Yaman bernama Abu Bakar Salim. Abu Bakar Salim ini dikenal dengan nama Bu Asil. Seorang sastrawan yang biasa menulis pujian-pujian kepada Raja Abdul Aziz dan keluarganya. Dan lagu itu kemudian dijadikan sebagai lagu wajib yang wajib diperdengarkan di semua sekolah di Saudi Arabia. Jadi kalau yang sekolah di Saudi mulai dari SD sampai SMA, tiap pagi pasti mendengar ya biladi wasili, Allahu yahmiki, ya biladi wasili, ya biladi wasili. Nah, itu diperdengarkan lagu itu untuk membangun semangat kecinta kepada tanah air. Jadi kalau di Indonesia ada ya lal watan, di Saudi Arabia ada ya biladi wasili. Kenapa ada kesamaan selera? Kita tidak bisa hilangkan jejak sejarah bahwasanya banyak ulama Indonesia yang belajar di Mekah dan Madinah sejak abad ke-18 Masehi. Banyak ulama Indonesia yang belajar di sana. Yang pertama kali belajar orang Kuningan sini, namanya Muallim Junaidi Al-Batawi. Muallim Junaidi Al-Batawi ini berangkat ke Mekah menurut sebuah catatan sebelum Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani baru berangkat kira-kira 20 tahun setelah Muallim Junaidi tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi pengajar di Masjidil Haram dan juga pernah diangkat sebagai imam Masjidil Haram pada tahun 1800-an, 1820-an. Beliau berjumpa dengan dua murid, dengan dua orang santri, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Maka Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari ini satu pikiran, satu pendapat, meskipun dalam persoalan furu'iyah beda pendapat antara Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Satu waktu, ini sekedar intermezzo, ada seorang dari Jogja bernama Haji Basir. Haji Basir ini ngaji kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Mengadu kepada Kiai Hasyim Asy'ari tentang munculnya fenomena da'i yang bernama Dahlan. Dan selalu menganggap bahwa banyak perbuatan syirik yang dilakukan oleh umat Islam. Tadinya niatnya Haji Basir itu ingin adu pendapat dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi kemudian Kiai Hasyim Asy'ari tanya, ini Dahlan orangnya seperti apa? Dahlan ini keluarga keraton, Kiai. Dahlan keluarga keraton. Karena Kiai Ahmad Dahlan itu, beliau masih putra dari khotib Masjid Agung Kauman. Dan berangkat ke Mekah dibiayai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Atau disebut dengan nama Sultan Sugih. Diberikan beasiswa oleh Sri Sultan untuk belajar Islam di Mekah Al-Mukarramah. Beliau pulang, kemudian mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini syirik. Lalu kemudian Kiai Hasyim Asy'ari tanya, Dahlan yang itu, yang orang Kauman, iya. Orangnya tinggi, iya. Pakai kacamata, iya. Haji Basir, Mas Dahlan itu kakak kelas saya di Mekah Al-Mukarramah. Saya itu tahu Dahlan luar dalam. Wis pokoknya turuti Dahlan. Nggak ada yang salah dari yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nah kemudian Haji Basir mulai bisa menerima dakwah dari Kiai Ahmad Dahlan. Ketika istrinya melahirkan dan mengadakan acara selamatan, Kiai Haji Basir ini datang lagi kepada Kiai Hasyim Asy'ari, minta diberikan nama untuk anaknya yang baru lahir. Maka kata Kiai Hasyim Asy'ari, dah namain saja anakmu dengan nama Azhar. Jadi lengkapnya Azhar Bashir. Belakangan di tahun 90,
Azhar Bashir ini menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Sehingga ketua umum PP Muhammadiyah sudah NU sejak dia dilahirkan. Itu job di antara keluarga Kiai Hasyim dengan keluarga Kiai Ahmad Dahlan. Dan sebelum meninggal dunia, Kiai Hasyim Asy'ari itu berpesan kepada putra beliau, yaitu Kiai Wahid, agar jangan memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga Langgar Kidul, yaitu keluarga Kiai Ahmad Dahlan. Maka karena Kiai Wahid Hasyim sudah posisinya menjadi tokoh, ketika beliau punya anak pertama yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, atau biasa dipanggil Dur. Dan Dur Rahman ini sekolah SMP di Jogja, yaitu sekolah menengah ekonomi pertama di Yogyakarta. Beliau dititipkan di rumah Kiai Ahmad Dahlan. Tapi ngajinya di pesantren Krapyak. Kenapa Gus Dur tidak tinggal di pesantren Krapyak? Kiai, kalau tidak salah, salah satu kiai di pesantren Krapyak, pemimpin pesantren Krapyak ini keberatan kalau Gus Dur tinggal di pondok pesantren. Kenapa? Iki putrone kiai, nek salah kalau ditegur, kualat saya sama kiai. Ini masih anak guru saya. Kalau salah, saya tegur, saya hukum, saya kualat sama guru saya. Bu, ya jangan dititip di sini. Titiplah di tempat yang lain. Akhirnya dititip di rumah Kiai Ahmad Dahlan. Kalau di rumah Kiai Ahmad Dahlan Gus Dur nakal, maka enak saja orang Muhammadiyah marahi orang NU. Karena itu bukan gurunya. Wong bapakmu, mbahmu itu bukan guru saya. Kita sudah beda ormas, kan gitu kan. Nek tak seneni, ya wis nggak apa-apa, kan gitu kan. Nggak ada beban moral. Tapi kalau sama-sama NU-nya, itu nggak enak. Kalau marahin anak kiainya. Karena sudah lihat bapaknya, bukan lihat anaknya. Akhirnya dititip ke sana dan Gus Dur tinggal kurang lebih selama 1 tahun setengah di rumah Kiai Ahmad Dahlan. Gus Dur pernah bercerita bahwa sampai pada tahun setelah ayahnya meninggal dunia, itu masih terjadi saling kunjung antara keluarga Tebu Ireng dengan keluarga Langgar Kidul atau keluarga Kiai Ahmad Dahlan. Setiap lebaran keluarga Kiai Ahmad Dahlan pasti silaturahmi keluarga Tebu Ireng. Sampai pada akhirnya ada salah satu anak dari pendiri Muhammadiyah yang bernama Haji Muhammad Nur. Punya anak, Haji Muhammad Nur ini mertuanya Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan menikahi anak Haji Muhammad Nur yang bernama Walidah. Dan Walidah ini punya adik namanya Wardiyah. Wardiyah ini menikah dengan adik dari pendiri NU. Namanya Kiai Haji Abdurrahim Hasbullah. Adik dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Maka terjadilah perkawinan antara keluarga Kiai Hasbullah dengan ipar dari Kiai Ahmad Dahlan. Sehingga anaknya bernama Muhammadinu atau Muhammadiyah NU. Nah, jadi walaupun beda dalam soal kunut subuh dan soal tahlilan, tapi dalam soal akad dan mas kawin sama. Rupanya bisa kawin. Inilah di antara keutuhan ulama pada masa itu, sehingga ketika Kiai Hasyim Asy'ari mengobarkan resolusi jihad, semua yang merasa sebagai santri, semua yang merasa punya ikatan iman, menyambut resolusi jihad itu, sampai terjadilah perang besar yang dikatakan oleh Rickles. Inilah salah satu perang yang paling sulit dihadapi oleh tentara sekutu. Dan pada akhirnya menyadarkan pemerintah Inggris untuk tidak ikut campur dalam urusan antara Indonesia dengan Belanda. Maka pasca pertempuran Surabaya itu, Inggris akhirnya menarik diri dari koalisi sekutu di Indonesia dan koalisi nikah. Dan menyilahkan Belanda untuk menghadapi sendiri perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Apa kesimpulan dari Rickles? Kesimpulan dari Rickles adalah yang dahsyat dari Indonesia itu adalah perkawinan antara nasionalisme dan semangat untuk berjuang demi agama. Maka ketika dua semangat ini dikawinkan, akan melahirkan satu kekuatan yang bisa kita lihat dalam pertempuran Surabaya.
Meskipun banyak yang meninggal dunia dari pejuang-pejuang Indonesia, tetapi Indonesia itu akan tetap tegak dengan semangat religiusitas dan semangat nasionalisme. Nah, inilah yang ingin dicoba digerus oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan keberadaan umat Islam dan tidak suka dengan kemandirian bangsa kita yang besar ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup banyak penjelasan yang menyebutkan ada upaya adu domba di antara umat Islam yang dampaknya nanti melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu umat Islam jika kuat di negara ini, maka ini pertanda negara ini juga akan kuat. Tetapi jika umat Islam itu lemah, maka negara ini pun akan lemah. Karena itulah para ulama ketika mereka menyampaikan khutbah, di khutbah kedua mereka selalu menyebutkan doa, Allahumma ya Allah, Allahumma aslih baldatana hadhihi Indonesia. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk negara kami, negara Indonesia. Waj'alha baldatan thayyibatan wa anta ghafur. Jadikan negara ini sebagai negara yang baik, sebagai negara yang makmur, dan engkau selalu memberikan ampunan kepada warganya. Tajri fiha sunnatuka wa sunnatu rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Negara yang baik itu negara yang di dalamnya berjalan sunnahmu ya Allah, ajaran agamamu dan sunnah rasulmu yang engkau cintai. Inilah doa yang dibaca oleh para ulama sejak tahun 1920-an sampai kira-kira masa sekarang, yaitu doa yang berharap semoga negara ini senantiasa dihidupkan dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa disampaikan terkait dengan resolusi jihad dan semangat kepahlawanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini negeri yang berkah. Kita yang berjuang untuk negara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga negara ini Allah jauhkan dari berbagai macam fitnah, Allah jauhkan dari berbagai macam bala, dan Allah jauhkan dari berbagai macam ujian permusuhan, ujian kekeringan, ujian kesulitan, dan semoga Allah senantiasa menjaga pemerintahan kita dan melanggengkan pemerintahan kita, membawa negara kita kepada negara yang insya Allah dicita-citakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.